Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Putri Lisdani, NIM 211023. Di dalam video kali ini, saya akan membahas tentang materi bahasa Indonesia mengenai kutipan. Video ini dibuat untuk ujian bahasa Indonesia yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Revisa Ananda, SPD NPD. Baiklah, dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan ada 5 poin yang akan dibahas. Pertama, pengertian kutipan. Kedua, fungsi kutipan. Ketiga, jenis kutipan. 4, cara menulis kutipan. 5, contoh kutipan. Yang pertama, saya akan membahas pengertian kutipan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Kegiatan menulis ulang dapat disebut juga sebagai kegiatan atau proses reproduksi. Setelah kegiatan reproduksi, penulis akan mendapatkan gambaran terhadap bacaannya dan dapat memilih bahan yang digunakan dalam karya ilmiah sebagai rujukan. Jadi, definisi kutipan adalah suatu kegiatan menuliskan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tujuan memberikan ilustrasi atau memperkuat argumen penulis dalam penyusunan karya ilmiahnya. Setelah saya membahas tentang definisi terkait pengutipan, selanjutnya saya akan membahas fungsi kutipan. Adapun fungsinya adalah 1. Kegiatan pengutipan dapat menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme. Kedua, membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip. Ketiga, sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau telah dibuat. Dan keempat, pengutipan yang tepat akan mengamankan penulis pada ide orang lain yang salah. Dan terakhir 5, menguatkan tulisan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam karya ilmiah. Selanjutnya, poin ketiga adalah jenis kutipan. Penulis dapat mengutip tulisan dari sumber lain yang terkait dengan tokoh bahasanya. Dalam penulisan karya ilmiah, pengutipan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara kutipan langsung dan kedua, kutipan tidak langsung. Yang pertama, kutipan langsung. Dalam penulisan kutipan langsung, penulis mengutip tulisan orang lain apa adanya tanpa mengubah isi tulisan yang dikutipnya. Pengutipan ini dapat digunakan apabila penulis menganggap perlu adanya penegasan terhadap pernyataan yang penulis ungkap dalam karya ilmiahnya. Dan ada dua tujuan dari pengutipan langsung. Yang pertama, mengenalkan suatu hal yang baru. Suatu hal yang baru tersebut dapat berupa istilah baru, konsep baru, gagasan baru, dan sebagainya, agar tidak disalah nafsirkan. Karena hal yang disampaikan merupakan hal yang baru, maka penulis dapat menuliskannya secara langsung. Dan yang kedua, pengutipan langsung dapat memberikan tekanan hal yang untuk diberi perhatian pada suatu yang khas dari orang lain, walaupun bukan hal. Bila kutipan langsung mengandung ciri khas dari orang lain, maka kekhasan tersebut harus diperkenalkan sesuai dengan aslinya. Jenis yang kedua ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah suatu kutipan yang menyajikan gagasan orang lain dengan cara menyatakan kembali gagasan tersebut dengan kalimat gaya bahasa sendiri. Pengutipan tidak langsung merupakan hasil interpretasi pengutip yang diperoleh setelah membaca bahan bacaan atau sumber rujukan. Dalam pembuatan kutipan jenis ini, pengutip memerlukan keterampilan dalam berbahasa seperti merangkai kalimat yang baik dan efektif dengan kata-katanya sendiri, dan tetap mencerminkan bahwa ide yang dikutip merupakan ide penulis aslinya. Selanjutnya, poin keempat adalah tata cara menulis kutipan.
Tata cara menulis kutipan yang benar untuk karya ilmiah seperti jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi. Terdapat dua jenis pengutipan yang dapat digunakan oleh penulis karya ilmiah, yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Yang pertama, kutipan langsung. Tata cara pengutipan langsung dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu kutipan singkat dan kutipan panjang. Penulisan kutipan singkat ditandai dengan tanda baca petik dengan tanda kurung, kutipan, titik-titik, dan kutipan tutup kurung. Dan bagian yang tidak dikutip dituliskan dengan tanda baca elips seperti ini. Bagian selanjutnya adalah menuliskan sumber diperolehnya informasi mengenai kutipan tersebut. Penulisan sumber kutipan tersebut dinyatakan dengan cara menuliskan nama penulis, kutipan, tahun, halaman, berapa kutipan tersebut yang diacu. Penulisan kutipan langsung dapat dibuat menjadi 2-3 baris yang dapat langsung dimasukkan ke dalam teks. Tata cara penulisan kutipan selanjutnya adalah kutipan panjang. Penulisan kalimat yang dikutip dengan cara kutipan panjang tidak dapat langsung dimasukkan ke dalam teks atau paragraf. Penulisan kutipan panjang digunakan apabila kalimat dalam teks atau paragraf dilakukan apabila kalimat yang dikutip lebih dari 4 baris, sehingga kalimat yang dikutip diletakkan pada paragraf tersendiri dengan ukuran huruf yang lebih kecil daripada ukuran teks yang diletakkan pada paragraf tersebut. Dan kedua, kutipan tidak langsung. Tata cara pengutipan tidak langsung ini biasanya dinyatakan dengan menuliskan nama penulis dan dari sumber aslinya dan tahun terbit sumber tersebut. Pengutip dapat menuliskan nomor halaman seperti penulisan pada kutipan langsung. Penulis atau pengutip menyusun informasi berupa parafrase dalam mengutip dengan kutipan tidak langsung. Parafrase merupakan kegiatan merumuskan kembali terkait pernyataan, pendapat, atau ide orang lain dan penulisannya dengan kalimat sendiri. Pemberian tanda baca petik tersebut digunakan untuk menghindari kegiatan plagiarisme. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam membuat parafrase adalah menghindari dari kegiatan memindahkan kata atau frase saja dan mengganti kata-kata dengan sinonimnya tanpa mengubah susunan kalimatnya seperti yang tertulis pada sumber aslinya. Jika kedua hal yang perlu diperhatikan tersebut dilakukan, maka tulisan yang dibuat kembali dapat disebut dengan kegiatan plagiarisme. Dan poin yang terakhir adalah contoh kutipan. Contoh kutipan yang pertama adalah contoh kutipan langsung. Penulisan kutipan langsung dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kutipan singkat dan kutipan panjang. Berikut ini adalah merupakan salah satu contoh penulisan kutipan pendek. Contoh yang pertama, misal Inam buka kurung 1999 133 tutup kurung menyatakan bahwa tanda kutip bagi orang Minangkabau merantau telah lama melembaga dan menjadi bagian dari kehidupan sosial maupun pribadi mereka tanda kutip. Dan contoh yang kedua,
tanda kutip, titik titik, bagi orang Minangkabau merantau telah lama melembaga dan menjadi bagian dari kehidupan sosial maupun pribadi mereka, titik titik, tanda kutip. Inam, tanda kurung, Inam 1999.2 tutup kurung. Yang berdasarkan kedua contoh tadi, pengutip dapat menuliskan kutipan langsung dengan dua cara yang berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada penempatan sumber atau rujukan yang digunakan. Yang kedua, contoh kutipan tidak langsung. Penulisan dapat mengutip dari satu atau lebih sumber acuan. Jika ada dua atau lebih sumber acuan yang ditulis oleh orang yang sama pada tahun terbit yang berbeda, pengutip dapat menuliskan sumber acuan menurut kronologis tahun terbit sumber acuan dan dipisahkan dengan tanda baca koma. Dalam contoh penulisan ini, misal nama keluarga atau nama terakhir penulis sumber acuan asli dinyatakan sebagai Z. Contohnya, titik titik, tanda kurung, Z 2009, 2010, tutup kurung. Jika penulis hendak mengutip dua atau lebih sumber acuan dari penulis sumber acuan yang sama pada tahun yang sama, maka setelah tahun terbit sumber acuan ditambahkan huruf A kecil untuk yang pertama, huruf B kecil untuk yang kedua, dan seterusnya. Contoh, buka kurung, Z 2008, A kecil, 2008, B kecil, tutup kurung. Atau Z, buka kurung 2008, A kecil, 2008, B kecil, tutup kurung, dan seterusnya. Penulis sumber acuan yang ditulis oleh dua orang penulis dapat diacu dengan cara memberikan kata hubung dan untuk teks dalam bahasa Indonesia, sedangkan untuk bahasa Inggris dapat menggunakan kata hubung and sesuai dengan bacaan karya tulis ilmiah yang sedang dikerjakan. Contohnya, buka kurung Z dan F 2010, tutup kurung, atau Z dan F buka kurung 2010, tutup kurung. Atau ada contoh lain seperti buka kurung Z and F 2010, tutup kurung, atau Z atau F 2010. Jika sumber acuan ditulis oleh lebih dari 3 orang penulis, maka pengutip cukup mencantumkan nama keluarga atau nama terakhir pada penulis pertama diikuti kata et al setelahnya dan tahun terbit sumber acuan yang digunakan. Contohnya, buka kurung Z et al titik 2011, tutup kurung, atau Z et al buka kurung 2011, tutup kurung, dan selanjutnya. Dan mungkin sekian penjelasan mengenai pengutipan. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Kalau ada salah atau kurang dalam pembahasan ini, saya mohon maaf, karena kesalahan datang dari saya sendiri, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.